Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aza Putianisa dengan NIM akhir 100. Saya dari Teknik Industri Angkatan 2023. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai pemenuhan tugas mingguan dari praktikum tutorial pengendalian dan penjaminan mutu yang kebetulan saya mendapat jadwal praktikum di shift 2. Lalu di sini untuk tugas mingguannya ada 4 soal. Lalu di sini untuk soalnya kita baca terlebih dahulu. Soal nomor 1, sebuah PT Siko bergerak di bidang produksi kertas kemasan food grade. Salah satu karakteristik mutu yang dipantau yaitu tingkat kelembaban kertas untuk memastikan daya tahan dan kualitas kemasan makanan. Divisi Quality Control melakukan pengontrolan kualitas dengan mengambil sampel selama 20 hari produksi. Setiap hari 10 lembar kertas dipilih secara random untuk diuji tingkat kelembabannya. Hasil uji kelembaban untuk setiap sampel kertas telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 berikut. Untuk pertanyaannya, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses dan buatlah pada peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 1. Yang kedua, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Walaupun ini nanti tidak akan kita bahas di video, tetapi di sini kita bisa identifikasi terlebih dahulu untuk soal nomor 1 ini termasuk ke dalam peta kendali variabel jenis apa. Di sini kita bisa highlight bahwa setiap hari, katanya setiap hari terdapat 10 lembar kertas dipilih secara random. Berarti kita bisa anggap bahwa sampel yang diambil itu terdapat sebanyak 10, di mana sampel yang digunakan untuk mengawasi suatu proses itu dalam rentang 1 sampai dengan 10, maka peta kendali variabel yang bisa kita gunakan adalah peta kendali X bar R. Kenapa? Karena untuk peta X bar R itu ciri-cirinya yang pertama karakteristik datanya itu kontinu, lalu cocok untuk ketika sampel pengujian yang digunakan itu antara rentang 1 sampai dengan 10. Maka untuk soal nomor 1 ini kita gunakan peta kendali X bar R. Selanjutnya untuk nomor 2, PT Optik Nusantara memproduksi kamera DSLR untuk fotografer dan videografer. Salah satu karakteristik mutunya adalah jarak focal flange yang harus dijaga dengan presisi tinggi untuk memastikan ketajaman gambar optimal. Nah, nilai ekonomis kameranya itu tinggi, sekitar 18 juta sampai 30 juta per unit. Nah, proses pengujian menggunakan alat kalibrasi optik presisi tinggi yang memerlukan pembongkaran total kamera, serta dapat merusak sirkuit elektronik sensitif, maka Departemen QC hanya dapat melakukan destructive testing terhadap 1 unit kamera per minggu dari setiap batch produksi. Nah, sejujurnya kalau dari sini udah jelas ya, kita bisa identifikasi kalau soal nomor 2 itu termasuknya menggunakan peta kendali IMR, karena peta kendali IMR itu salah satu ciri-cirinya biasa digunakan ke pengujian yang sampelnya itu terbatas atau bahkan hanya satu. Nah, di sini bisa dilihat kalau di soal disebutin kalau Departemen QC itu bisa melakukan testing terhadap 1 unit kamera per minggunya aja karena harga kameranya itu mahal ya, sekitar 18 juta sampai 30 juta. Kalau misalnya sampelnya itu diambil banyak nanti akan menyebabkan kerugian ke perusahaan tersebut. Lalu di sini ada tabel untuk datanya, ada tanggal produksi dan jarak focal range-nya. Dan untuk pertanyaannya di sini, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. Yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat sesuai. Nah, di sini nanti di video juga nggak akan kita jelasin untuk yang nomor 2, tapi kita bisa identifikasi bahwa soal nomor 2 itu termasuk ke dalam soal yang diselesaikan menggunakan peta kendali IMR. Selanjutnya untuk nomor 3, PT OSIK Manufacturing merupakan produsen ban mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Karakteristik mutu utama yang dikontrol dalam proses produksi ban yaitu tekanan burst ban untuk memastikan standar keamanan internasional. Terus di sini kita bisa lihat untuk Departemen QC-nya itu melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan selama 12 bulan berturut-turut dan tiap bulan diambil 12 unit sampel ban secara random dari jalur produksi. Nah, kalau dari soal ini kita bisa identifikasi bahwa soal nomor 3 ini bisa menggunakan peta kendali X bar S. Kenapa? Karena ciri-ciri peta kendali X bar S itu dia cocok untuk pengujian di mana sampelnya itu lebih dari 10. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tiap bulannya si perusahaan ban ini, si OSIK Manufacturing, ambil sebanyak 12 unit sampel untuk diuji tekanan burst-nya, sampel ban-nya. Berarti kan lebih dari 10, maka nomor 3 ini bisa kita selesaikan menggunakan peta X bar S. Di sini untuk datanya ada hasil uji tekanan burst ban-nya. Terus pertanyaannya, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses dan buatlah peta kendali yang sesuai dengan data di tabel 3. Lalu menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali, jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nanti akan kita coba selesaikan. Lalu di sini untuk nomor 4, PT Siko Footwear merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Lalu setelah dilakukan evaluasi kualitas menggunakan pendekatan statistical quality control, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu kritis seperti kekuatan jahitan, ketahanan sol, finishing, dan lain-lain itu uh, menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari cacat produk sepatu yang sering terjadi, Departemen QC melakukan analisis menggunakan fishbone diagram.
Lalu di sini ada untuk faktor utama fishbone diagram ya. Terus di sini diidentifikasi juga nih kira-kira penyebab permasalahannya itu apa. Terus soalnya kita disuruh untuk membuat fishbone diagram berdasarkan identifikasi penyebab utama permasalahan cacat produk sepatu itu. Karena kita sudah coba untuk identifikasi dari masing-masing soal itu sendiri, sekarang kita bisa coba untuk selesaikan seluruh soal yang kita punya menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Oke, di sini aku udah buat versi Excel dari data-data yang kita punya di soal sebelumnya. Aku pindahin ke Excel untuk mempermudah perhitungan menggunakan software RStudio nantinya. Lalu untuk soal nomor 3 tadi kita udah tentuin yaitu peta kendali yang digunakan adalah peta kendali X dan S. Ini datanya udah dipindahin. Lalu jangan lupa untuk simpan file Excel ini di folder yang sama dengan tempat di mana kita simpan file RStudio-nya nantinya. Oke, pertama-tama di sini yang mau kita lakukan adalah aktifkan package read Excel dan package KCC terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku akan tulis sintaksnya terlebih dahulu, baru nanti akan aku jelaskan untuk fungsi dari masing-masing sintaks itu akan seperti apa. Oke, di sini sintaksnya udah aku tulis untuk soal nomor 3. Pertama, kita bikin suatu variabel untuk simpan data yang kita ambil dari Excel yang tadi udah kita siapin di sini. Variabel itu soal 3, terus kita pakai function read XLSX, ini tuh gunanya untuk membaca file dalam bentuk Excel. Nah, ini kita tulis untuk nama filenya. Jangan lupa kita tambahin sheet sama dengan 3. Ini maksudnya adalah kita ambil data di sheet nomor 3 yang ada di Excel, karena kita pakai soal nomor 3. Dan datanya itu ada di sheet ketiga. Lalu di sini kita bikin variabel lagi, yaitu data 3 untuk menyimpan variabel soal 3 yang mana berisi data untuk soal nomor 3 ini. Dan kita hapus kolom pertama karena kolom pertama di tabel itu kan isinya cuma bulan ya, dari 1 sampai 12 kalau nggak salah. Jadi kita hapus untuk kolom pertama. Kalau setelah koma berarti itu tandanya yang dihapus adalah kolom. Kalau misalnya sebelum koma berarti tandanya yang dihapus itu baris. Terus ini kita print untuk datanya. Nah, jadinya bentuknya seperti berikut. Lalu di sini kita buat untuk peta kendali S-nya. Kita bikin variabel untuk menyimpan perhitungannya gitu ya, perhitungan yang dilakukan si softwarenya. Kita bikin variabel itu peta S dengan KCC ini. KCC adalah function untuk bikin entah itu peta kendali variabel X bar, R, X bar S maupun untuk bikin fishbone tentunya. Lalu di sini kita pakai yang mau kita bikin jadi peta kendali variabel itu, kita ambil datanya dari mana? Kita ambil dari variabel data 3. Data 3 itu tadi ya yang udah kita hapus kolomnya. Lalu kita tulis di sini type sama dengan S. Type ini maksudnya peta kendali apa nih yang mau kita buatkan. Di sini kita mau bikin peta kendali S, berarti kita tulis S. Lalu di sini title itu untuk nama petanya, nanti nama plotnya di sini ya bisa dilihat. Terus X labnya itu subgroup yang ini sumbu X, nama untuk sumbu X, dan Y lab itu nama untuk sumbu Y. Standar deviasi. Kenapa standar deviasi? Karena peta kendali S itu gunanya untuk melihat kestabilan standar deviasi antar subgroup. Maka kita pakainya di sini standar deviasi. Lalu di sini add stats sama dengan true untuk menampilkan informasi ini nih di hasil plotnya. Lalu di sini bisa kita summary, kita tampilkan untuk summary peta S-nya. Untuk nilai titik minimumnya itu dia ada di 0,9 berapa ini 0,937, terus first quarter yaitu 1,157 atau sekitar 25, tandanya sekitar 25% datanya itu ada di sekitar nilai ini. Terus untuk nilai tengahnya 1,27. Lalu untuk rata-ratanya dia 1,31 sekian, dan third quarter dia 1,38 atau sekitar 75% datanya ada di nilai berikut. Dan untuk nilai max-nya dia sebesar 2,088 sekian. Terus kita cek, sebetulnya dari plotnya bisa dilihat ya, nggak ada titik yang melewati batas kendali maupun yang menyalahi aturan dari peta kendali variabel. Tapi kalau mau lebih yakin, di sini bisa kita klik peta S, kita cari violationsnya, dan di sini kelihatan bahwa nggak ada beyond limits maupun violating runs. Di sini juga bisa kelihatan. Selanjutnya kita cari untuk peta X bar-nya. Kita bikin sama variabel untuk menyimpan apa ya pengoperasian dari si software itu. Terus di sini tipenya berbeda karena kita mau cari peta X bar, maka di sini tipenya kita tulis X bar. Untuk Y-labnya kita pakai rata-rata atau plotnya ada di sini. Kenapa pakai rata-rata? Peta kendali X bar itu gunanya untuk melihat atau mengawasi kestabilan rata-rata antar subgroup. Maka di sini kita tulisnya pakai rata-rata. Kita lihat dari hasil plotnya, ternyata ada 2 titik nih yang melewati batas kendali. Ini kita bahas untuk summary-nya dulu. Di mana nilai minimumnya itu 142 sekian, first quarter-nya 146,75, mediannya 146,9167, rata-ratanya 146,68, third quarter-nya 147,02, dan max-nya angkanya itu sebesar 148.
Group sample size-nya ada 12, number of groups-nya ada 12 juga, terus centernya ada center line-nya itu 146 sekian, standar deviation-nya 1,15, LCL-nya 145,6387 dan UCL-nya 147,6774. Nah, kita cek ya di sini untuk yang violation-nya ternyata ada di titik 9 dan 5. Nah, sejujurnya kalau mau dihapus dua-duanya, boleh. Di sini yang dihapus duluan, yang mau aku hapus adalah di titik 5 karena kita bisa lihat bahwa di titik 5 ini dia, apa ya, yang paling jauh gitu ya dari batas kendali dibanding titik 9 kan batas kendali sama, titik yang melewatinya itu masih dekat ya gapnya. Sedangkan untuk titik 5 ini antara batas kendali sama si titik 5-nya, nilai titik 5-nya itu jauh. Maka yang dihapuskan itu yang, memberikan hasil, penyimpangan yang lebih dominan yaitu di titik 5. Nah, ini kita hapus, lalu bisa kita plot lagi pakai data 3 fix karena data 3 fix ini adalah data dari, data 3 yang udah dihapus di titik 5. Lalu di sini berarti kita ganti ya untuk datanya jadi data 3 fix, terus kita bisa cek lagi, oh ternyata yang tadi titik 9 itu dia udah, apa ya, berada di dalam batas kendali. Terus akhirnya setelah dilihat, apa, nggak ada nih titik yang, lewat dari batas kendali maupun yang, menyalahi aturan si, peta kendali. Di sini juga bisa dilihat ya untuk beyond limits dan violating range-nya 0, berarti tandanya kita nggak perlu hapus titik 9 yang, sebelumnya menjadi masalah juga ya di plot yang sebelumnya. Kalau kita bikin summary-nya, di sini untuk nilai, peta kendali X bar-nya itu minimumnya itu 146,58, first quarter-nya 146,79, mediannya 146,91, min-nya 147,03, third quarter-nya 147,04, dan nilai max-nya 148. Berarti, apa ya, batas kendalinya itu agak naik sedikit dan agak, turun kayaknya ya tadi. Sebelumnya kita punya 145-an kalau nggak salah. Oke, terus di sini juga bisa dilihat untuk hasilnya jadi 146,01 dan UCL-nya ada 148,0452 ya gitu. Kalau sebelumnya kita di sini ya 145,837 sedangkan UCL-nya 147,67 jadi agak berubah tambah dikit. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 4. Di sini aku akan tulis sintaksnya terlebih dahulu aja, lalu nanti seperti sebelumnya akan aku jelasin setelah seluruh sintaksnya sudah dituliskan. Oke, di sini untuk soal nomor 4 udah ditulis untuk sintaksnya. Pertama, kita seperti biasa kita bikin variabel untuk simpen data, yang ada di Excel yang udah kita buat. Lalu di sini kita pakai function par. Ini tuh maksudnya apa? Par ini adalah function parameter untuk mengatur tampilan grafik di R atau untuk mengatur tampilan plot ini. Terus di sini kita pakai checks. Checks ini adalah karakter extension atau untuk mengatur ukuran teks dari plot yang kita buat. Lalu di sini untuk bikin fishbone diagramnya kita pakai function cast.end.effect, salah satu function dari package KCC tadi. Sini untuk cause-nya itu karena kan kita penyebabnya itu ada banyak ya, ada 6 faktor. Berarti karena banyak kita pakai function list di sini. Nah, list ini tuh gunanya untuk mengelompokkan faktor penyebab yang banyak ini ke dalam kategori utama. Di soal 4 machines ini tuh dia gunanya untuk mengambil data penyebab dari kolom masing-masing ini, masing-masing kategorinya yang ada di dataset si soal 4 ini. Karena kan ini kalau kita tampilin gitu ya, untuk soal 4 itu bentuknya dia seperti ini, ada beberapa kolom. Nah, berarti kita bisa lihat di sini untuk si man berarti ambilnya dari si kolom yang man gitu. Untuk yang machines ambilnya dari kolom yang machine. Selanjutnya di sini untuk efeknya itu untuk semacam title-nya gitulah atau iya title dari permasalahan yang lagi dianalisis di fishbone tersebut. Untuk ini atau untuk backslash dan n ini tuh apa? Ini sebetulnya untuk supaya penulisannya ini ngelanjut ke baris selanjutnya. Jadi kayak ini karakteristik mutu, terus ngelanjut ke baris selanjutnya kritis tidak memenuhi standar. Karena kalau nggak dipakein ini nanti seluruh katanya ini tuh akan memanjang gitu dan jadinya fishbone diagramnya itu nggak rapi. Sehingga di sini untuk menjawab pertanyaan yang A, pada grafik S yang menunjukkan variasi atau standar deviasi tekanan burst band antar sampel dalam satu subgroup diperoleh nilai rata-rata standar deviasi sebesar 1,316415 dengan batas kendali atas sebesar 2,1674 dan batas kendali bawah sebesar 0,4653. Sedangkan grafik X bar berfokus untuk memantau kestabilan rata-rata tekanan burst band dari setiap subgroup didapatkan nilai rata-rata proses sebesar 146,68 dengan nilai UCL sebesar 147,67 dan LCL sebesar 145,68. Berdasarkan hasil peta kendali X bar dan S menunjukkan bahwa terdapat
terdapat dua titik sampel, yaitu sampel ke-5 dan 9, yang berada di luar batas kendali pada grafik X-bar yang mengindikasikan adanya pergeseran rata-rata proses produksi ban. Hal ini berarti proses produksi pada subgrup tersebut tidak berada dalam kondisi yang stabil secara statistik, sehingga perlu dilakukan investigasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab khusus yang memengaruhi rata-rata hasil produksi. Sedangkan pada grafik S, seluruh titik sampel pengamatan berada dalam kendali. Ini untuk peta kendali S-nya. Lalu untuk pertanyaan yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nah, di sini karena peta kendali, salah satu peta kendali yaitu di Asbar ada penyimpangan, maka berdasarkan 8 aturan pola kejadian tidak wajar peta kendali dapat disimpulkan bahwa proses produksi ban dari hasil pengukuran tekanan burst ban tidak berada dalam kondisi yang terkendali secara statistik karena terdeteksi adanya pelanggaran aturan pertama, yaitu terdapat dua titik, yaitu sampel ke-5 dan 9, yang berada di luar batas kendali, yaitu LCL dan juga UCL pada grafik X-bar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses produksi mengalami pergeseran rata-rata yang disebabkan oleh adanya variasi khusus dan diperlukan tindakan korektif untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah pada tanggal atau subgrup yang titiknya berada di luar batas kendali. Selanjutnya perlu diimplementasikan solusi yang tepat guna menstabilkan rata-rata proses, meningkatkan kualitas produk, serta mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang. Sedangkan untuk yang fishbone nih, kita kembali ke fishbone. Permasalahannya tadi kita bisa lihat bahwa temukan bahwa karakteristik mutu kritis tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu permasalahannya adalah cacat produk sepatu yang terjadi. Sehingga karena karakteristik mutu kritisnya itu tidak memenuhi standar, itu menyebabkan permasalahan adanya cacat produk sepatu ya. Nah, jadi seperti data yang udah kita punya, di sini bisa dilihat ada 6 faktornya, yaitu ada dari faktor man, machines, methods, material, measurements, dan environment, yang mana masing-masingnya itu ada penyebab yang lebih spesifiknya atau dari si cabang sekundernya, itu ada operator kurang teliti, operator kurang terlatih, dan lain-lain. Itu bersama-sama mengakibatkan permasalahan di karakteristik mutu kritis tidak memenuhi standar dan terjadi permasalahan cacat produk sepatu. Oke, selanjutnya kita beralih ke Minitab. Oke, di sini untuk nomor satu itu tadi kita identifikasi sebagai menggunakan soal yang menggunakan peta kendali X bar dan R. Kalau di sini dari untuk peta kendali R-nya terlebih dahulu ya, kita bisa lihat atau kita bisa sama ini untuk dari Minitab, ini untuk dari RStudio, kita bisa lihat bahwa gambarnya atau grafiknya itu sama ya, ini grafiknya ini sama, bisa lihat. Lalu kita bisa cek juga nih untuk UCL-nya, kalau dari RStudio katanya UCL-nya itu 0,995, sedangkan kalau dari Minitab 0,995 sama. Lalu untuk LCL-nya 0,124, di sini 0,125, ini kalau dibuatin sama ya. Lalu untuk senternya katanya dari RStudio itu 0,56, sedangkan dari Minitab juga 0,56. Lalu untuk yang X-bar-nya, untuk nomor satu ini, kita bisa lihat di sini grafiknya juga sama antara RStudio dan juga Minitab, ya bentuknya bisa dilihat sama. Lalu kita bisa lihat juga untuk UCL-nya, kalau di Minitab sebesar 8,0866, dari RStudio juga sama, LCL-nya 7,7414, RStudio juga sama, dan untuk senternya 7,914, dari Minitab juga sama. Oke, berarti untuk itu nomor satu sudah sama ya untuk hasilnya. Lalu di sini kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini pertama kita identifikasi tadi untuk soalnya menggunakan peta kendali IMR. Ini untuk peta kendali MR-nya terlebih dahulu atau moving range. Kita bisa lihat untuk grafiknya antara RStudio dan Minitab itu sama ya bentuknya. Terus di sini kita bisa lihat untuk UCL-nya 0,1127, ini kalau dibuatin sama. Terus untuk LCL-nya 0, ini juga 0, dan untuk moving range-nya itu 0,0345. Ini juga kalau dibuatin jadi 0,0345. Sedangkan untuk peta kendali individunya di sini bisa kita lihat bentuknya juga sama ya grafiknya antara RStudio dan Minitab. UCL-nya yaitu 44,5897 sama, untuk LCL-nya 44,4063 nih kalau dibuatin, dan untuk X-bar-nya dia 44,498 atau senternya itu 44,498. Lalu untuk soal nomor 3 di sini tadi kita udah bahas kalau untuk RStudio-nya, tapi kalau untuk Minitab-nya mungkin bisa kita samain aja nih. Ini yang sebut perbaikan ya, untuk peta S-nya dia aman, atau peta kendali S-nya itu dia aman, UCL-nya sama LCL-nya juga sama, dan center lainnya juga sama. Terus di sini yang X bar-nya nih yang bermasalah, yaitu di titik 9 dan titik 5 sama ya. Sama juga untuk UCL-nya 1476774, LCL-nya 1456837, dan center lainnya 1468806 atau kalau dibuatin jadi 681. Terus ini kita punya plot untuk perbaikannya, dan ini untuk fishbone diagram cause and effect. Cause and effect-nya juga sama ya ini.
Sama. Oh, di sini dia measurements dulu ya di situ, terus command dan lain-lain. Oke, kalau gitu untuk hasil RStudio dan Minitab juga udah sama. Mungkin pertanyaan atau soal-soal yang kita punya untuk Tuming modul 1 ini sudah semuanya berhasil dijawab. Semoga apa yang saya sampaikan cukup mudah untuk diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.